Sore itu Andi kebetulan ada di rumah Arga. Nah, kebetulan Arga menunjukkan salah satu ruangan di mana keluarganya melakukan ritual sesat ya, atau benar-benar mau menunjukkan bukti kepada Andi bahwa keluarga Arga melakukan sebuah ritual aliran sesat. Ini sekali bagaimana kelanjutan cerita Andi histori teman-teman yang sudah kangen di beberapa part yang lalu ya, sempat terjeda dulu karena memang Andi nggak kasih cerita. Baik sahabat Bilang Malam, cerita kali ini ceritanya tentang Andi dan Arga, yang memang Arga ini adalah teman barunya Andi ketika Andi waktu SMA. Saksikan kelanjutannya hanya di Jelang Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jelang Malam, ketemu lagi dengan saya Andre tentunya di channel Jelang Malam. Baik sahabat Jelang Malam, kali ini dengan versi yang berbeda ya. Saya lagi coba, siapa tahu para sahabat Jelang Malam suka. Awal-awal atau biasanya saya selalu membawakan sebuah video hanya cerita saja atau suara saja. Sekalian sekarang saya mau coba. Mudah-mudahan sahabat Jelang Malam suka ya dengan versi barunya. Nah, nanti boleh ramekan di kolom komentar. Baik sahabat Jelang Malam, ini cerita kelanjutan dari Andi. Ceritanya adalah tentang mengkuak atau mengupas keluarga Arga yang melakukan sekte satanik ya, atau bisa dibilang ini salah satu praktek pesugihan juga ya. Baik sahabat Jelang Malam, tidak harus menunggu lama lagi, ceritanya dimulai dari sini. Selepas pulang sekolah, si Andi ini biasanya nongkrong di warung Just Juice ya, bilangnya seperti itu. Dan saya juga tahu itu nongkrong di warung Mang Asep di sekitar daerah alun-alun di kotanya ya. Jadi dari tempat sekolahnya itu, Andi ini biasanya jalan kaki bersama teman-teman baru dari SMA-nya. Dia berjalan gak jauh lah, kurang lebih sekitar 500 meter untuk melakukan aktivitas sehari-harinya setelah pulang sekolah. Seperti biasa, si Andi ini pesen minuman dan membeli sebatang rokok ya, bukan sebatang rokok. Nah, karena Andi udah biasa nih merokok gitu kan. Akhirnya singkat cerita, Andi disapa sama teman barunya dan ternyata itu teman samping kelasnya. Andi akhirnya berkenalan, dan ketika berkenalan, seorang laki-laki ini adalah bernama Arga. Nah, Arga ini entah tahu dari mana, karena ketika dia berkenalan langsung menembak. Katanya seperti ini, Di, salam kenal ya, gua Arga, teman samping kelas lu, katanya gitu kan. Ya Andi pun menyambut karena Andi ini orangnya bisa dibilang asik ya, dari zaman SD SMP memang si Andi ini asik. Akhirnya mereka berkenalan, ngobrol lah, ketika ngobrol gitu kan, dan akhirnya si Arga ini seolah-olah memang benar-benar pengen lebih dekat lagi dengan Andi. Bahkan waktu itu mereka tukeran nomor telepon ya, sahabat Jelang Malam. Dan Andi pun kasih, ya udah kasih saja katanya seperti itu. Singkat cerita, Andi pulang dan Arga pun pulang. Nah, ketika Andi sampai di rumah, Arga menelpon pakai nomor telepon rumahnya. Dan Arga pertama bingung gitu kan, ngomong apa gitu kan. Akhirnya Arga pun memberanikan diri untuk mengajak main ke rumahnya si Arga. Jadi mengundang, bilangnya seperti ini kapan-kapan lu mainlah ke rumah gua. Andi pun mengiyakan karena merasa dia udah mulai, oh kayaknya ini cocok nih jadi teman gua. Nah, singkat cerita, kita menuju atau kita melihat sudut pandang Arga. Baik sahabat Jelang Malam, ini cerita nyata, ini based on true story ya, yang Andi ceritakan sudah beberapa minggu, bahkan udah hampir sebulan Andi tidak memberikan bahan kepada saya ya. Akhirnya kemarin
Andi bercerita. Jadi Arga ini adalah nama samaran, sudut pandang Arga. Arga ini salah satu dari keluarga yang dibilang tajir mampus di kotanya Andi. Dan Andi pun tahu ketika Arga mulai dekat gitu kan ya, dia ke sekolah itu selalu membawa kendaraan yang bisa dibilang kendaraan, walaupun kendaraan bermotor, itu adalah motor keluaran terbaru. Nah, Arga ini adalah sosok anak bungsu dari 5 bersaudara. Jadi Arga ini adalah terlahir dari sebuah keluarga yang bisa dibilang tajir, benar-benar tajir. Maka tetapi Arga ini selama dia ada di lingkungan keluarganya merasakan atau benar-benar tidak nyaman, bahkan seolah-olah dia pengen pergi dari keluarganya tersebut. Ada apa? Ternyata keluarganya ini selalu melakukan ritual atau seolah-olah masuk ke dalam sekte yang bisa dibilang ini mungkin dinamakan sekte satanik ya, atau yang bisa dibilang ajaran yang memang di luar apa ya, di luar koridor agama manapun gitu kan. Nah, si Andi ini 5 bersaudara, kebetulan Andi anak bungsu, anak pertama yaitu kakak Arga itu namanya bisa dibilang Taufik ya, jangan disebutkan katanya. Kakak pertamanya ternyata sudah meninggal ketika dia sedang berkendara ketika dari kampusnya menuju ke rumahnya. Dan kakak kedua ini perempuan sama tiang malam. Nah, si kakak perempuan ini anggap saja namanya Sinta. Ini masih ada katanya. Nah, yang anak ketiga meninggal juga. Anak yang keempat, kakaknya Angga ini seorang perempuan juga meninggal juga. Jadi sisa itu tinggal 2 ya, sahabat tiang malam. Tinggal 2, yaitu Angga dengan Kak Sinta. Singkat cerita seperti itu. Dan akhirnya Angga berpikir semakin besar bahwa kejadian-kejadian ketika kakaknya meninggal itu semua di luar nalar dan bisa dibilang tidak normal. Ada yang meninggal karena sakit dadakan, karena ada yang terjatuh dari tangga, ada juga yang meninggal karena tabrakan. Ketika Arga mulai SMA, jujur saja Arga bercerita, gua semakin paham, gua semakin ngerti apa yang dilakukan oleh keluarganya alias orang tuanya. Nah, si Arga ini sempat beberapa kali bahkan dia mengutarakan ke Andi sempat akan dijadikan tumbal ya, bisa dibilang tumbal pesugihan. Ini ngeri sekali karena ketika suatu malam Arga ini terbangun, entah itu jam 11 malam, entah itu jam 1 malam, yang jelas itu malam katanya. Karena selepas dia pulang sekolah, dia itu hanya berkegiatan di rumah, main game katanya. Dan waktu malam itu Arga tidurnya siang banget, bisa dibilang baru jam 8 Arga sudah tidur. Ketika dia bangun malam hari, Arga mencium kayak bau-bau kemenyan, kayak bau-bau bunga gitu kan. Akhirnya Arga bangun lah, keluar dari kamar, dan si Arga ini punya feeling gitu kan, nggak manggil orang tuanya, nggak manggil kakaknya gitu kan. Akhirnya dia mencari sumber bau-bau itu. Ternyata ada di sebuah gudang atau ruangan di bawah tanah. Jadi si rumahnya itu sahabat bilang malam gede banget ya, tapi di ruang belakang itu ada benar-benar sebuah lorong yang menuju ke lantai bawah. Nah, ketika Arga mau benar-benar sampai ke ruang bawah, tiba-tiba dia dikagetkan oleh ayahnya. Mau kemana kamu enggak? Sontak saja si Arga kaget. Oh enggak ya katanya. Aku mau ke toilet, cuman tadi kayak kelihatan ada kucing katanya gitu kan. Untung Angga dia punya benar-benar ide ya, atau benar-benar refleks. Dia bilang seperti itu ke ayahnya. Singkat cerita, setelah kejadian itu jujur saja si Arga ini mulai merasa tidak nyaman di rumahnya, dan benar-benar Arga ini mencari apa yang dilakukan orang tuanya, apa yang dilakukan oleh keluarganya. Bahkan Arga bercerita ke Andi, dia itu keluarganya dia itu selalu ada kayak perkumpulan lah ya, kayak perkumpulan setiap entah 1 bulan 1 kali, entah berapa bulan 1 kali. Akan tetapi ketika orang yang berkumpul ini bisa dibilang itu kalangan orang kaya semua lah ya, tapi ketika sampai ke rumahnya kadang-kadang si Arga ini bingung gitu kan, dari
ketika penyajian makanan, ketika makan malam, ketika melakukan obrolan-obrolan, itu bisa dibilang harga ini semuanya menyimpang. Ngeri banget ya. Dan ini memang terjadi. Singkat cerita, kembali ke sudut pandang Andi. Pada akhirnya, Arga ini benar-benar memberanikan diri untuk main ke rumah Andi. Nah, ketika main ke rumah Andi, si Arga ini seolah-olah curhat gitu kan. Andi, gua mau curhat kan. Ya Andi pun bilang, ya apa-apa, emang kenapa lu gak gitu kan. Ya yang namanya udah jadi temen lah gitu kan. Akhirnya si Arga ini menceritakan benar-benar sisi gelap dari keluarganya, bahwa keluarganya ini seolah-olah melakukan atau ada di perkumpulan di ruang lingkup yang memang dilarang oleh agama manapun. Andi otomatis awalnya nggak percaya, oh yang benar gitu kan. Akhirnya Arga semakin kesini semakin meyakinkan. Bahkan ada satu momen waktu itu si Arga ini berkumpul dengan teman-temannya Andi. Kalian pasti ingat ya, Tole, Deden, Agus, Ilham, Ardi gitu kan. Nah, ketika Arga ini berkumpul dengan teman-temannya Andi, Arga ini tidak luput menceritakan tentang masalah keluarganya. Dan akhirnya si Ardi lah ya, si Ardi ini menanggapi dengan serius karena Ardi ini memang sama-sama punya kelebihan dengan Andi, dan si Ardi ini cerita ke Andi, Di, seharusnya kita bantu dan seharusnya kita dengar dulu, bener nggak nih cerita dari si Arga gitu kan ya. Kalau memang seperti itu, si Ardi punya ide katanya. Oke, omongan Ardi itu kayak gini ke si Arga, enggak, nanti kalau misalkan lu malam Selasa malam katanya, atau misalkan malam Jumat, lu jangan tidur kurang dari jam 12 malam. Tapi gimana caranya lu seolah-olah tidur saja, pura-pura saja. Itu saran dari Ardi. Dan akhirnya si Arga ini semakin yakin karena diyakinkan juga sama si Andi. Oke, tapi lu katanya seolah-olah kayak dikasih amalan gitulah, doa-doa gitu ya. Nah ini gua kasih bekal katanya, lu setelah nanti sholat isya atau sholat malam, lu bacain aja di kamar katanya gitu kan. Dan sahabat jalan malam yang lebih ngeri, singkat cerita Arga ini melakukan apa yang disuruh teman-temannya, karena Arga ini menganggap temannya Andi itu udah jadi teman-temannya dia gitu kan. Nah, kejadiannya itu ketika malam itu Arga itu bercerita malam Jumat katanya ya. Malam Jumat dia cerita ke si Andi gitu kan. Bahkan telepon dulu, "Di, bantu doa ya." Oke, gua bantu doa. Jadi waktu malam Jumat itu Arga benar-benar ngantuk sengantuk-ngantuknya, bahkan dia seolah-olah udah cuci muka. Dan ingat apa yang diomongkan oleh si Ardi ya, ingat sekali apa yang diomongkan oleh si Ardi, ketika lu ngantuk lu sholat malam aja. Akhirnya si Arga ini ambil wudhu sholat malam, dan ngerinya dia itu seolah-olah ada yang menggedor-gedor pintu sahabat malam. Ya dia kan sholat gitu kan, mana mungkin baru 1 rakaat gitu kan. Akhirnya setelah beres dia buka, dia lihat kok ada orang, mau nanya ke orang tuanya nggak mau, malas gitu kan. Dan karena dia punya misi pura-pura untuk tidur gitu. Dia langsung kembali lagi ke kamar, dan sambil dia nggak tidur tuh, sambil duduk di sejadah dia merapalkan beberapa bacaan-bacaan. Akhirnya tiba-tiba ada yang seolah-olah jalan di atas kamarnya, di atas gentingnya. Merinding gitu kan. Ini ada apa gitu kan, mau telepon ke si Andi atau ke si Ardi, ini udah hampir jam 12, gak mungkin juga gitu kan. Akhirnya si Arga ini mengetik pesan singkat ya kepada si Andi dan si Arga, ternyata dibalas, bahkan ditelepon balik gitu kan. Masih zaman handphone jadul lah gitu ya, telepon, "Enggak, lu santai aja, jangan panik, kalau ada apa-apa memang ini mengakibatkan atau bisa membahayakan lu lari aja, sekuat tenaga lu pergi aja dari rumah atau ke rumah gua." Itu pesan dari Andi. Bahkan Ardi pun sama gitu kan, gua bantu gitu kan. Memang ini ada apa-apa, ada sesuatu yang janggal gitu kan. Akhirnya malam itu benar-benar Arga lalui penuh dengan misteri gitu kan. Bahkan ada suara ketawa-ketawa, bahkan ada gedoran-gedoran
kamar gitu kan, di pintu kamar. Itu sempet yang ketiga kalinya katanya, duk 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 duk, dibuka lagi, memang tidak ada siapa-siapa. Nah akhirnya Arga ini bisa tertidur ketika azan subuh, ketika dia sudah melakukan sholat subuh, dia tertidur sahabat Ilham malah tertidur. Tiba-tiba ketika dia sarapan pagi mau sekolah, orang tuanya itu seolah-olah memasang muka sinis, seolah-olah bahkan tidak menanyakan atau gimana, beda lah gitu kan. Dan Arga pun ya berpikir ya udahlah, takutnya orang tua ayah dan ibu katanya berantem gitu kan, ya sudah, akhirnya Arga ini pergi gitu kan, pergi untuk sekolah. Singkat cerita, ketika di sekolah Arga ini bercerita ke si Andi, ceritalah kejadian malam seperti ini, seperti itu, seperti itu. Dan akhirnya Andi mengabari Ardi ya, salah seorang temannya yang memang bisa juga dengan hal-hal ya spiritual kan. Ketika dia pulang sekolah, Arga, Andi dan Ardi ini bertemu di warung Mang Asep. Mereka mau ngobrol gimana nih, gimana. Akhirnya si Arga ini mengajak Andi dan Arga main ke rumahnya. Waktu itu sekitar jam 3 sore mereka sudah sampai di rumah Arga. Dan ketika itu kebetulannya orang tuanya izin, ayah ibunya itu izin ke Arga. Dia akan pergi entah berapa hari, pokoknya dia pergilah gitu kan. Arga ini seolah-olah senang gitu kan. Wah, orang tua pergi lama enggak katanya. Ya mungkin 3 hari lah katanya, mau berkunjung ke kerabatnya. Akhirnya disambut dengan bahagia. Nah tapi ada yang beda, ada yang aneh. Ketika Arga mengenalkan teman-temannya ke orang tuanya, ayahnya itu dan ibunya memasang muka yang sangat sinis terhadap Andi dan Ardi. Dan Andi pun merasakan ketika dia mau salaman, dia merasakan getaran-getaran yang bisa dibilang ini aneh katanya. Cuman Andi hanya bergumam dalam hati sama si Ardi. Sampai Ardi dan Andi saling bertatap-tatapan waktu itu. Ya sudah, singkat cerita orang tuanya pergi. Pada sore itu pun Arga mengajak Andi dan Ardi ke sebuah ruangan bawah tanahnya itu, atau bawah tanah itu yang ada benar-benar lorongnya. Mereka pergi mengecek ke sebuah ruangan yang memang selalu dirahasiakan, dan memang ternyata itu digembok sahabat Ilham malam, mau nggak mau ini harus dibongkar katanya. Akhirnya mereka bongkar gitu kan, bongkar semua pintu yang memang digembok itu. Ketika dibongkar, apa yang terjadi? Memang itu ruangan yang sangat besar dan benar-benar salah salah satunya ya bisa dibilang mungkin mereka tuh sering nonton film-film satanik yang kayak gitu, dan itu semua kayak barang-barang kuno, kayak lilin, kayak apa ya, bentuk-bentuk seperti kepala kambing itu ada di ruangan itu. Mereka sontak kaget dan Andi pun sekarang jadi percaya apa yang dikatakan Arga sebelumnya, dan tahu sahabat Gilang Malam apa yang harus dilakukan sama Andi. Andi pun segera menghubungi saudaranya alias Wak Agus. Singkat cerita, setelah Andi menghubungi Wak Agus hanya berpesan bahwa Andi ini selama 3 hari tidak boleh tidur di rumahnya. Akhirnya dengan kesepakatan, dan Andi pun bercerita kepada ayahnya. Ayahnya pun mengiyakan, ya seolah-olah membantu lah ya. Akhirnya si Arga ini tanpa konfirmasi ke orang tuanya, 3 hari itu memang tidur di rumah Andi. Akhirnya singkat cerita, Wak Agus datang. Dan memang sudah direncanakan bahwa tahun itu adalah pemberian tumbal untuk persembahan ritual pesugihan orang tuanya Arga. Dan Arga lah yang memang diincar. Akan tetapi apesnya, untungnya ada Andi dan Ardi yang memang hari itu, sore itu dia datang ke rumah Arga. Entah itu pertolongan dari Tuhan, entah memang takdirnya Arga. Singkat cerita, akhirnya malam 3 hari 3 malam itu Arga memang tidur di rumah Andi, dan memang banyak serangan-serangan, entah itu serangan dari alam gaib ataupun yang memang kelihatan secara nalar ya. Ada banaspati, sampai-sampai ada binatang-binatang yang memang mau masuk ke rumah Andi. Tapi ternyata rumah Andi ini memang dijaga sama Desi dan Panglima ya.
jangan macam-macam gitu kan. Andi sampai berpikir seperti itu, pasti kamu insya Allah aman. Akhirnya Wah Agus itu mengadakan pengajian ya dengan ya keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya Andi gitu kan, dengan teman-temannya Andi. Ketika malam itu ada satu ledakan yang dahsyat di rumah Andi, dan ada kabar yang sangat mengerikan. Ketika besoknya Ardi dikabarkan bahwa orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Auzubillahi min dzalik ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sahabat Bilang Malam, kalau menurut saya ini sangat mengerikan sekali ya. Sebetulnya ini kejadian di luar nalar ya, sampai ada orang tuanya demi nafsu pengen kaya raya rela mengorbankan 5 anaknya. Yang tersisa 2 loh, Kasinta dengan Arga. Dan entah kenapa endingnya Arga ini seolah-olah memang takdirnya baik dan Kasinta ini baik. Setelah kejadian Arga mendapatkan berita bahwa orang tuanya meninggal, Arga ini langsung ibaratnya musyawarah dengan keluarga-keluarganya lah ya, dengan kakeknya. Akhirnya kakeknya ini berinisiatif supaya Arga ini tidak tinggal di rumahnya sama kakaknya. Jadi tinggallah di rumah kakek dan neneknya. Akhirnya Arga ini selamatlah dari praktek atau akan dijadikan tumbal oleh orang tuanya sendiri gitu kan. Ini sangat mengerikan ya sahabat Jelang Malam. Ini cerita yang saya tangkap dari Andi. Selebihnya sahabat Jelang Malam nanti yang berkomentar ya, apakah ini mengerikan, apakah ini biasa saja. Kalau menurut saya ini luar biasa mengerikan ya sahabat Jelang Malam. Cerita Andi story atau cerita Andi yang memang saya bilang ini, kalau saya bikin ketikan ya, ini bisa beberapa part karena ya memang panjang banget ya. Cuman saya sekarang sediakan dengan versi saya langsung ya. Semoga sahabat Jelang Malam suka. Kalaupun ada kurang-kurang, silahkan sahabat Jelang Malam berkomentar. Endingnya Arga selamat dengan Kasinta. Akhirnya mereka hidup normal bersama kakek dan neneknya. Dan rumah itu seperti apa? Terbengkalai. Dijual pun sampai sekarang kata Andi tidak laku. Dan Arga pun bingung, bahkan keluarga kakeknya dari kakeknya Arga pun bingung, itu rumah mau seperti apa kan gitu kan. Karena mau dijual murah pun tidak mungkin gitu kan ya, karena memang luar biasa sekali tuh rumahnya, di mana ada di sekitaran Bandung. Bisa dibilang itu rumah terbengkalai. Baik sahabat Jelang Malam, sekian cerita Andi dengan Arga. Jadi kita bisa ambil hikmahnya apa nih gitu kan dari cerita Arga ini. Auzubillahi min dzalik ya, jangan sampai terjadi terhadap keluarga kita. Baik sahabat Jelang Malam, sekian cerita dari saya Andre Jelang Malam dengan versi yang baru. Kalaupun banyak yang kurang-kurang, sahabat Jelang Malam boleh dong kasih masukannya ya. Semoga masukan dari sahabat Jelang Malam bisa terus membangun atau channel ini bisa terus berkembang ya. Baik sahabat Jelang Malam, sekali lagi terima kasih. Bagi teman-teman, bagi sahabat Jelang Malam yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Tekan tombol loncengnya, jangan lupa like dan share ya, serta komen. Baik sahabat Jelang Malam, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon minta maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, yang tidak jelas. Tolong dimaafkan dan tolong dikoreksi bahkan di komentar. Baik sahabat Jelang Malam, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.